Kabupaten, jangan lupa untuk nonton terus Catatan seputar investigasi Setiap Senin sampai Jumat jam setengah 11 siang. hanya di Raja Wali Televisi. Jangan lupa ya. Halo selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Seperti biasa Anda menyaksikan catatan seputar investigasi CSI, program kerjasama antara Raja Wali Televisi dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mabes Polri. Ya pemirsa, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya rasa aman di lingkungan masyarakat. Jadi pemirsa harus ingat jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Bersama saya Niki Sirait, Saya Bribka Afi Olivia. kita awali catatan seputar investigasi CSI dengan menyimak 3 cuplikan berita utama. Pemirsa, begeng tersangka pembunuhan bocah SD di Depok nekat melakukan aksinya untuk mencari biaya nikah. Ironis, komplotan begal ditangkap, pelakunya masih berusia di bawah umur. Stand up komedian Raditya Adika berbagi cerita untuk menghindari kejahatan di media sosial. Pemirsa, polisi menangkap kawanan begal di Bekasi, Jawa Barat yang menewaskan korbannya saat merampas sepeda motor korban. Para pelaku begal ini memang kerap berlaku sadis dan tidak segan-segan melukai korbannya. Ya, selain di Bekasi, kawanan begal juga ditangkap di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Ironisnya, para pelaku begal ini masih berusia di bawah umur. Aparat Polresta Bekasi Kota berhasil menangkap 2 dari 5 anggota geng motor yang menjadi pelaku pembegalan. Saat ditangkap, pelaku berusaha kabur. Polisi pun terpaksa melumpuhkan pelaku dengan tembakan di bagian kaki. FYS 19 tahun dan JB 17 tahun telah lama diincar polisi akibat aksi sadisnya pada pertengahan Januari lalu. Kawanan begal ini merampas motor dan menusuk pelajar SMA bernama Ilham Darmawan hingga tewas di Jalan Alexindo, Harapan Jaya, Bekasi. Ironisnya, lokasi kejadian hanya berjarak beberapa ratus meter saja dari rumah korban. Korban itu mengendarai sepeda motor terus dipepet oleh si tersangka F. Jadi dia memepet korban itu jatuh. Jadi korban itu jatuh, diambil handphonenya. Yang diambilnya korban bangun baru dibacok 2 kali. Satu punggung, satu perut. Sebagai barang bukti, polisi mengamankan senjata tajam dan motor korban. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap ketiga rekan pelaku yang masih buron. Komplotan pelaku begal juga berhasil diringkus tim Resmo Polsek Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Keempat pelaku ini ditangkap pada Rabu pagi saat beraksi di kawasan Boulevard Serpong. Dalam melakukan aksinya, para pelaku ini membawa senjata tajam untuk mengancam dan tak segan melukai korban jika melawan. Ironis, salah satu dari 4 pelaku yang ditangkap ternyata masih berusia di bawah umur. Remaja putus sekolah itu mengaku telah melakukan aksi nekat bersama rekan-rekan temannya selama 1 tahun. Di depan ruko ke Boulevard Serpong itu mendapati 2 orang, ya, 2 orang yang dicurigai, kemudian dihampiri, yang bersangkutan kabur, ya, yang bersangkutan kabur dikejar sama petugas kami, anggota Resmob Polsek Serpong, terus kemudian dilihat dari salah satu tersangka ini melempar sesuatu, ya, kemudian setelah dilihat adalah yang dilempar adalah golok, ya, golok. Dari situ dikembangkan, setelah diinterogasi ternyata yang bersangkutan, ya, kita mengamankan 2 orang, yang bersangkutan adalah spesialis pelaku 365, ya.
ya, yang terjadi di wilayah Serpong. Bang. Selain mengamankan 4 pelaku dan senjata tajam, polisi juga mengamankan 4 unit kendaraan hasil kejahatannya. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Tangerang Selatan, Banten, Hashim Adnan Andrianto untuk CSI Raja Wali Televisi. Seorang gadis belia berusia 18 tahun di Medan, Sumatera Utara mengaku menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh seorang anggota Brimob Polda Sumatera Utara. Korban mengaku dibawa ke hotel kemudian diberi air mineral yang diduga sudah dicampur dengan obat bius hingga korban tidak sadarkan diri. Dengan didampingi oleh ayah kandungnya, VA mendatangi Mapolresta Medan untuk membuat laporan atas peristiwa yang menimpa dirinya. VA mengaku menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh seorang anggota Brimob Polda Sumatera Utara. Peristiwa pencabulan terjadi minggu kemarin. Saat itu pelaku berinisial F dengan pangkat Barada menjemput korban ke rumahnya dan mengajak korban untuk mengambil pakaian di kawasan Medan Johor. Di tengah perjalanan, Tamtama Brimob Polda Sumut tersebut membawa korban ke Hotel Melati di kawasan Jalan Padang Bulan Medan dengan alasan hendak menemui temannya. Di tempat itulah pelaku membius korban. Saat terbangun, korban mendapati dirinya sudah dalam keadaan tanpa busana. Korban telah melakukan visum ke Rumah Sakit Pirnga di Medan untuk melengkapi pengaduannya. Kita ke informasi lain pemirsa, kasus penculikan yang berakhir dengan pembunuhan atas bocah SD di Depok, Jawa Barat akhirnya menemukan motif kejahatan pelaku. Begeng dengan didampingi 3 kuasa hukumnya mengaku terpaksa menculik korban untuk menambah biaya pernikahannya bulan Maret mendatang. Tiga kuasa hukum Begeng Rabu sore mendatangi Mapolresta Depok, Jawa Barat. Mereka datang untuk melihat kondisi Begeng sekaligus berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait perkembangan kasus Begeng. Begeng terpaksa menculik Jamal untuk meminta tebusan kepada orang tua korban. Rencananya, uang tebusan tersebut akan digunakan sebagai biaya tambahan pernikahan Begeng yang akan digelar pada 5 Maret 2016 mendatang. Begeng bahkan sudah memesan undangan sekaligus catering untuk pesta pernikahannya dengan sang pujaan hati. Memang punya rencana akan nikah tanggal 5 Maret bulan ini. Nah, karena ada kekurangan biaya, dia kepikiran dari mana, keluarlah ide dia untuk menculik anak ini. Begeng yang ditangkap 4 hari lalu kini terus diperiksa secara intensif oleh polisi. Selain psikolog dan kriminolog, rencananya Begeng juga akan dipertemukan dengan sosiolog Universitas Indonesia guna mengungkap lebih pasti apa motif di balik penculikan dan pembunuhan yang dilakukan Begeng terhadap Jamal. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, Raja Wali Televisi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, majikan yang diduga menganiaya pekerja rumah tangganya di Matraman, Jakarta Timur, Rabu siang menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Timur. Ya, seorang pembantu laki-laki juga sudah diamankan karena diduga ikut menjadi pelaku penganiayaan. Polisi masih memeriksa motif sang majikan menganiaya pembantunya. M merupakan majikan dari pekerja rumah tangga yang dianiaya di kawasan Matraman. Rabu siang menyerahkan diri ke Mapolres Jakarta Timur. Polisi pun langsung memeriksa M di ruang unit perlindungan perempuan dan anak. M diduga telah menganiaya pembantunya yang sudah bekerja di rumahnya selama 6 tahun terakhir. Satu pelaku sudah kita amankan dan hari ini ada satu yang menyerahkan diri. Ya, satu menyerahkan diri, inisial M, ya. Kemudian nanti di dalam prosesnya kita akan lakukan pemeriksaan secara intensif. Selain sang majikan, polisi juga menangkap satu pelaku lain yang diduga ikut menganiaya korban. Kedua pelaku ini terancam pasal 44 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Selasa kemarin, polisi menggerebek rumah M karena diduga telah menganiaya PRT berinisial A. A menderita luka di sekujur tubuhnya karena dianiaya menggunakan setrika dan gagang sapu dan kini dirawat di rumah sakit. A yang disiksa majikannya ini berhasil kabur karena tak kuasa menerima siksaan. Tak hanya majikan, pembantu laki-laki di rumah tersebut juga ikut menyiksa korban. Selama penganiayaan berlangsung, sejumlah tetangga mengaku kerap mendengar suara pukulan dan teriakan dari dalam rumah.
secara langsung enggak, tapi menggemanya itu ke mas saya, Pak. Suaranya seperti apa, Bu? Ya, orang minta tolong merintih gitu, Pak. Oh, merintih. A kabur menggunakan kabel dari belakang rumah. Setelah mendapat laporan dari para tetangga, polisi akhirnya bergerak menyelamatkan korban. Dari Jakarta, tim liputan Raja Wali Televisi. Ya, berakhir sudah penganiayaan yang diterima A selama bekerja di rumah majikannya. Selain M, sang majikan, kepolisian lebih dulu telah mengamankan rekan sesama pembantu berinisial B. Ya pemirsa, tim CSI merangkai jejak kasus ini mulai dari korban yang nekat loncat dari lantai atas rumah majikannya menggunakan kabel demi lari dari penganiayaan. Kami hadirkan laporan khas CSI, pembantu dianiaya majikan. Sungguh malang nasib A yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Matraman, Jakarta Timur. Pengabdian tulusnya mengurus rumah ternyata dibalas tindakan tidak terpuji oleh sang majikan, inisialnya M. Tak cuma M, rekan sesama pembantu di rumah tersebut, B, juga turut menyiksa A selama bertahun-tahun. Tak tahan lagi, hari Selasa lalu menjelang siang, A kabur dari rumah majikannya lalu mendatangi Polsek Metro Matraman. Kami, tim CSI mencoba merangkai jejak pelarian A. Ya, inilah lokasi di mana pembantu rumah tangga yang berinisial A disiksa dan juga dianiaya oleh majikannya sendiri. Dan bisa dilihat kondisi rumah majikan atau tersangka sudah digaris polisi dan juga sudah tidak ada aktivitas atau kegiatan apapun di dalam rumah dikarenakan sudah tidak ada penghuni di dalamnya, dan juga di sini pintu rumah juga sudah tergembok guna polisi melakukan penyidikan dan juga mengumpulkan bukti-bukti seperti alat-alat yang digunakan oleh tersangka untuk menyiksa dan juga menganiaya korban yang berinisial A. Rumah ini berlokasi di Jalan Moncokerto, Utan Kayu, Matraman. Di rumah ini, A bekerja sejak tahun 2009. Sejak itu pula, A kerap dianiaya. Penganiayaan ini berarti memasuki tahun ke-7. Semua tentu bertanya-tanya, mengapa warga sekitar tak mengetahui perihal penganiayaan ini? Kami pun bertanya ke para tetangga. Yang punya rumah kayaknya sih kurang bersosialisasi. Karena saya sebagai humas saja, kadang-kadang saya mau menarikin iuran. Kadang saya minta uang iuran aja, kadang minta melalui pembantunya doang. Jadi saya untuk masuk nggak bisa. Mbak tahu sendiri kan, rumah ini keadaan terkunci, ya kan. Jadi kalau setiap ada kegiatan saya ngasih surat untuk kerja bakti misalkan, ya jadi kurang bersosialisasi lah gitu. Seperti kata Iman, rumah ini selalu terkunci. Mungkin hal itu yang membuat A selama bertahun-tahun kesusahan untuk kabur. Akhirnya, A memberanikan diri untuk kabur dari lantai atas rumah menggunakan kabel yang disambung-sambung. Kelihatannya sih mengenaskan banget ya. Saya aja nggak tega ya, karena hidungnya berdarah, bibirnya berdarah gitu ya. Terus pipinya berdarah, terus kupingnya berdarah, sampai palanya berdarah. Makanya waktu itu saya ngelihat ke atas itu benar-benar mengenaskan sih, ya, istilahnya parah banget lah gitu ya. Tim CSI mendatangi kantor polisi, markas Polres Metro Jakarta Timur. Kepolisian mengatakan, Rabu siang, M sang majikan telah menyerahkan diri ke polisi setelah sempat dicari-cari selama 1 hari. Sebelumnya, polisi juga telah mengamankan B, rekan sesama pembantu yang ikut menganiaya A. Ya, jadi untuk tersangka kita baru akan lakukan pemeriksaan karena mereka masih dalam kondisi belum stabil. Kita tenangkan dulu, setelah itu baru nanti kita akan lakukan pemeriksaan lebih dalam. Belum ada, ya. Ya, kita akan dalemin itu kejadiannya secara utuh, karena dari korbannya sampai sekarang masih di rumah sakit. Berakhir sudah penderitaan yang dialami A. A saat ini menjalani perawatan intensif untuk mengobati luka-luka yang dideritanya. Pihak kepolisian Polres Jakarta Timur telah mengamankan 2 tersangka, yaitu majikan serta pembantu rumah tangga yang menganiaya A. Dan hingga kini pihak kepolisian terus melakukan penyidikan guna mengetahui motif dan juga
hukuman yang tepat yang harus diterima oleh kedua tersangka. Dari Jakarta, Nova Nayanta, Kalama Haryadi untuk CSI Raja Wali Televisi. Dua pelaku curanmor di Palembang diringkus polisi. Beritanya sesaat lagi di catatan seputar investigasi. Tim Buser jajaran Polresta Palembang, Sumatera Selatan meringkus dua pelaku pencurian. Ya, kedua pelaku yang dikenal sadis ini telah lama menjadi incaran polisi. Razia yang digelar Rabu siang di Lapas Narkoba Kampung Bolangi, Desa Timbuseng, Kecamatan Kota Salang, Kabupaten Goa ini melibatkan sejumlah personil dari Polri, TNI, dan petugas Kemenkumham. Dalam razia ini, tim gabungan menyisir seluruh blok dan kamar-kamar napi. Tak hanya sampai di situ, seluruh taman, tempat jemuran, dan tempat lainnya yang ada di lapas tak luput dari razia tim gabungan. Tim gabungan menemukan barang bukti mulai dari Inex, sabu, hingga telepon genggam dan kartu ATM. Temukan narkoba jenis sabu, kemudian alatnya, kemudian ada uang, ada senjata tajam, ada HP. Ini semuanya adalah hasil dari razia yang kita laksanakan. Ini kerjasama dengan kepala lapas, kemudian dengan Kodim. Mudah-mudahan dengan adanya upaya ini kita harapkan kita bisa kurangi peredaran narkoba. Razia di lapas narkotika ini dilakukan untuk memperkecil ruang gerak para pelaku pengedar narkotika yang berada di dalam lapas. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Raja Wali Televisi. Ya, mohon maaf pemirsa, itu tadi berita mengenai tim gabungan Polri, TNI, dan petugas Kemenkumham Rabu siang menggelar razia di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, dari razia tadi petugas gabungan menemukan sejumlah barang bukti mulai sabu, bom, dan senjata tajam. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ini masih mengenai razia. Jajaran Polda Banten melakukan razia justisi di kawasan Terminal Terpadu Merak, Banten dengan sasaran para penumpang dan preman yang sering mangkal di dalam terminal. Ya, dalam razia ini polisi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat identifikasi yang terkoneksi langsung dengan database di Kementerian Dalam Negeri. Pemirsa, inilah alat identifikasi yang menjadi salah satu andalan terbaru jajaran Polda Banten. Dengan alat ini, aparat Polda Banten melakukan razia justisi terhadap warga dan preman yang sering meresahkan masyarakat di tempat keramaian. Alat canggih bernama Mabis ini digunakan khusus untuk mengidentifikasi orang yang dicurigai maupun buronan polisi. Alat ini langsung terkoneksi dengan database KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat mempermudah petugas dalam melakukan pencarian orang. Dalam razia ini, petugas mengamankan puluhan orang yang dicurigai sebagai preman dan langsung digiring ke dalam mobil petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lantaran kartu identitasnya sudah tidak berlaku. Dan ini dia pemirsa, tim Buser jajaran Polresta Palembang, Sumatera Selatan meringkus dua pelaku pencurian. Ya, kedua pelaku yang dikenal sadis ini telah lama menjadi incaran polisi. Tim Buser Polresta Palembang ini langsung bergerak cepat untuk meringkus dua pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor. Kedua pelaku diamankan petugas di rumahnya dan langsung digelandang ke Mapolresta Palembang. Modus pencurian yang dilakukan pelaku adalah dengan berpura-pura minta diantar, dan ketika lengah, pelaku tak segan melumpuhkan korban untuk kemudian membawa kabur motor. Dalam penangkapan ini, petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor hasil curian dan sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korbannya. Modus operandinya yang pertama adalah salah satu TSK berpura-pura minta diantarkan korban
Kemudian TSK yang satu lagi sudah menunggu di lokasi kejadian. Begitu sampai, TSK yang dibonceng langsung menodong korban, kemudian dibantu oleh si tersangka satu lagi yang sudah menunggu di tempat kejadian perkara, lalu membawa kabur satu unit kendaraan roda 2 milik korban dan berhasil melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Adi Asmara untuk CSI, Raja Wali Televisi. Pemirsa, petugas BNN Provinsi Kalimantan Timur bersama TNI dari Korem 091 Aji Suryanata Kusuma dan Polresta Samarinda menggerebek tempat penyimpanan dan transaksi sabu. Ya, di rumah ini ada sebuah loket untuk transaksi sabu di mana penjual dan pembeli narkoba tak saling tatap muka. Like monkey drug mule. He take coke to buyer and deliver cash to dealer. He middleman. Dealer never handle drug direct. Di adegan dari film Hangover Part 2 ini, nampak seekor monyet diberi tugas sebagai penghubung transaksi narkoba. Penjual dan pembeli tidak bertatap muka agar aman dari radar polisi. Hal yang agak-agak mirip dilakukan pengedar sabu di Samarinda. Loket ini digunakan untuk transaksi narkoba. Dalam transaksi ini, penjual dan pembeli tidak boleh bertatap muka. Pembeli memasukkan uang di dalam lubang khusus yang sudah disiapkan. Sementara penjual mengeluarkan sabu sesuai jumlah uang yang diberikan. Loket ini berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan DI Panjaitan di Kelurahan Tarmindung, Samarinda. Penggerebekan dilakukan petugas gabungan dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, TNI, dan Polri. Petugas bersenjata lengkap menjaga di luar. 9 orang diringkus, kemudian petugas menggeledah setiap sisi kamar. Ada 4 buah CCTV yang dipasang di luar dan di dalam rumah. Para pelaku digelandang petugas. Sistem penjualannya adalah masukkan duitnya ke dalam rumah, kemudian dikeluarkan barangnya dari dalam rumah melalui lubang yang kecil. Begitu ketatnya sistem pengamanan mereka, ada pos di depan, pos simskamling, kemungkinan yang dipakai sebagai untuk memantau orang yang datang. Kemudian ada CCTV, ada safety pengaman lagi di pintu, sehingga antara pembeli dan penjual itu tidak bertatap muka. Pelaku yang berperan sebagai pemasok barang tengah diburu pihak BNN Provinsi Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Syahrudin untuk CSI, Raja Wali Televisi. Kita beralih ke kasus lain, seorang supir pribadi di Bekasi, Jawa Barat beralih profesi menjadi pengedar uang palsu yang diproduksi oleh temannya. Pelaku ditangkap anggota Polsek Bekasi Utara saat membeli rokok di salah satu warung rokok dengan uang palsunya. Pemirsa, JP, warga Kampung Pulau Jahe, Jatinegara, Jakarta Timur ini rupanya sudah bosan dengan penghasilannya menjadi sopir pribadi. Nekat, ia pun mengedarkan uang palsu dengan membelanjakan dari warung ke warung. Uang palsu ini didapatnya dari temannya yang kini menjadi buronan polisi. Dari tangan pelaku disita 23 juta rupiah uang palsu dan ada beberapa rokok hasil dari pembelian dari uang palsu. Atas kejahatan ini, pelaku dikenakan pasal tentang mata uang dengan ancaman 15 tahun penjara. Pelaku ini, saudara Joko ini, dia belanja rokok di kedai rokok di warung. Ngecek, tim busur ini turun, ngecek. Kebetulan Pak Joko ini ditemukan lagi berdiri dengan membawa buku notis. Itu sama anggota langsung ditanya. Ditemukanlah di buku itu uang pecahan 100.000 sebanyak 3 juta. Jadi di situ yang ditanya, dia mengaku bahwa ini uang palsu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda kami akan hadirkan dialog interaktif dari Markas Polda Metro Jaya yang dipandu oleh rekan Desi Jayanti. Ya, Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam dialog interaktif di nomor telepon yang sudah ada di layar kaca Anda. Sesaat lagi di catatan seputar investigasi.
Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di catatan seputar investigasi langsung dari Media Management Center Mapolda Metro Jaya. Pemirsa, kita hari ini akan berbincang-bincang mengenai tindak kriminal yang terjadi di kawasan Bandar Udara, dan memang mungkin belum banyak dari kita yang tahu bahwa pengelolaan atau manajemen dari bandara ini sangat kompleks, apalagi bandara dengan kelas internasional seperti Bandara Soekarno-Hatta. Memang Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kita memiliki dua sisi, yaitu yang pertama adalah menjadi wilayah kedaulatan negara Indonesia sendiri, yang kedua dijadikan sebagai lalu lintas masyarakat sipil baik yang ke dalam maupun ke luar negeri dengan menggunakan maskapai lokal maupun maskapai asing. Dengan demikian seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali pihak-pihak yang terkait di dalam pengelolaan bandara ini sendiri. Ada Angkasa Pura, pihak kepolisian, TNI, BIN, dan juga Bea Cukai dan juga imigrasi. Nah, seperti yang kita tahu beberapa bulan belakangan atau awal Januari 2016 terjadi pembobolan atau pendodosan bagasi milik penumpang oleh penumpang dari salah satu maskapai di Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas mengenai hal itu langsung bersama Wakapolres Bandara Soekarno-Hatta, ada AKBP Edi Suseno. Namun sebelumnya kita juga turut mengundang partisipasi Anda pemirsa. Mungkin Anda menjadi korban atau ingin melaporkan kejadian yang menimpa Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon interaktif yang nomornya ada di layar kaca Anda. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Iya, ini seperti yang kita tahu bahwa awal Januari kemarin kan banyak terjadi pendodosan bagasi seperti itu. Nah, apakah dari pihak kepolisian sendiri tidak ada pencegahan terhadap terjadinya hal seperti ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak. Sebelum saya menjawab, yang pertama harus kita ketahui dulu bahwa Bandara Soekarno-Hatta itu adalah di bawah Angkasa Pura II. Angkasa Pura II adalah BUMN di bawah Kementerian BUMN. Yang mengoperasionalkan bandara itu sendiri adalah otoritas bandara. Itu di bawah Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Di dalam bandara sendiri seperti yang Mbak sampaikan tadi, di situ ada area-area terbatas atau area-area kepabeanan. Di situ ada Bea Cukai, di situ ada Dinas Imigrasi, di situ ada Dinas Karantina Hewan maupun Tumbuhan, di situ ada KKP, termasuk seperti yang Mbak sampaikan tadi ada pengamanan juga dari rekan-rekan TNI maupun dari Polri itu sendiri. Itu Mbak. Jadi kalau antisipasi dalam hal pencurian atau pendodosan seperti ini sebetulnya tuh ranahnya siapa, Pak? Oke. Kalau kita bicara ranah adalah yang jelas itu ranah kita semua, ranah kepolisian. Karena pada prinsipnya adalah keamanan itu adalah milik kita. Kita harus semua bahu-membahu untuk mengamankan itu. Tapi yang perlu diketahui bahwa di areal-areal itu ada areal-areal terbatas, di situ ada ASEAN Security, di situ juga ada security dari masing-masing maskapai. Nanti setelah terjadi baru biasanya mereka lapor ke polisi, seperti itu Mbak. Ya, ini kan mengingat ada banyak pihak yang terkait, lalu koordinasinya seperti apa Pak? Apakah memang ketika sudah ada kasus pencurian seperti itu baru dilaporkan dan itu menjadi kewenangan pihak kepolisian, atau sebelumnya memang saling terkait satu sama lain, saling berkoordinasi seperti itu? Betul. Jadi selama ini yang sudah dilakukan kita adalah selalu kerjasama dengan APSEC maupun dengan security lainnya. Kita lakukan juga kegiatan-kegiatan patroli maupun pemantauan. Namun demikian ada areal-areal terbatas yang dalam hal ini tertutup. Begitupun ada kekurangan titik-titik CCTV. Tapi dari peristiwa yang sudah ada, kita sudah mulai evaluasi, ada penambahan-penambahan baik CCTV maupun areal-areal yang tertutup tadinya. Seperti saya contohkan, seperti di kabin pesawat, di bawah pesawat, itu di tempat bagasi, itu kan tidak ada CCTV. Dan disitulah mereka salah satu melakukan aksi kejahatannya. Yang dalam hal ini oknum porter maskapai itu sendiri dengan oknum security dari maskapai itu sendiri. Seperti itu. Kalau modus-modusnya Pak, seperti apa? Modus-modusnya yang pertama
dodos tas. Itu biasanya mulai dilakukan, itu sudah bisa dilakukan dari mulai kita melakukan check-in. Check-in begitu masuk di situ sudah mulai melakukan dodos tas. Begitupun di conveyor itu juga dilakukan. Begitupun sampai masuk ke bagasi di dalam pesawat itu juga mereka lakukan seperti itu. Oke, ini kan kebetulan pemirsa, saya sendiri juga pernah menjadi korban pembobolan tas begitu Pak. Ini saya boleh sedikit cerita. Waktu itu saya pulang dari Shanghai dan mengetahui bahwa koper saya mengalami kerusakan di Jakarta. Nah, seperti ini apakah memang saya harus segera melapor atau bagaimana? Karena saya tahunya juga di rumah begitu. Betul. Baik. Baik, sebelum dijawab Pak, sepertinya kita sudah tersambung dengan salah satu penelpon. Halo, ada Eka di Tangerang, selamat siang. Selamat siang. Iya Ibu, apa yang ingin disampaikan Bu? Waktu itu saya bulan Desember, saya ke Bali. Kemudian teman saya itu dia membawa HP, tapi chargernya di koper. Setelah kita sampai di Bali, di hotel, teman saya membuka karena ingin men-charge HP-nya, ternyata chargernya sudah berganti menjadi Nokia yang ujungnya kecil itu loh, yang zaman dulu banget. Nah itu bagaimana tuh Pak? Mohon maaf Ibu, sebelumnya boleh kami tanya apakah memang ada kerusakan di kopernya seperti itu? Kebetulan dia tidak mengunci koper, gitu. Dan dia dipastikan tidak dikunci kopernya, hanya resleting depan. Oke. Cuma perubahan letak barang itu sudah berubah. Baik. Jadi agak sedikit berantakan lah. Baik, terima kasih Ibu Eka atas laporannya. Ya, Pak Adi, ini seperti juga yang saya laporkan tadi, yang Ibu Eka laporkan tadi. Ada kerusakan, kalau dalam kasus saya ada kerusakan kunci begitu ya, dan dalam kasusnya Ibu Eka perpindahan letak dan charger yang tadinya dalam tas berpindah dan berganti bentuk begitu. Seperti apa Pak? Baik, seyogianya kami sarankan kepada Ibu Eka ya, seyogianya melapor. Dari laporan itu tentunya nanti polisi akan melakukan penyelidikan. Apakah itu TKP-nya di saat Ibu Eka berangkat, dalam hal ini kalau tadi dari Jakarta ke Bali, apakah TKP pendodosannya itu di wilayah Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta, atau setelah Ibu itu sampai di Denpasar tentunya, ya di Bali itu. Nanti dari situ kita akan pelajari apakah dari CCTV-nya bisa kita lihat di mana saat mereka melakukan pendodosan. Kalau memang itu dilakukan di wilayah Bandara Soekarno-Hatta dan kita menemukan bukti-bukti mulai yang cukup, tentunya akan kami proses di Bandara Soekarno-Hatta. Namun demikian kalau di wilayah Bali, ya tentunya nanti kita akan limpahkan ke Polda Bali tentunya. Seperti itu, Mbak. Seperti itu. Ya, ini sepertinya kita harus jeda sebentar Pak. Memang sudah banyak sekali penelpon yang mengantri, namun jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di catatan seputar investigasi karena kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di catatan seputar investigasi dan langsung saja kami sudah tersambung dengan salah satu penelpon, ada Rio di Jakarta. Selamat siang Pak Rio. Selamat siang Mbak. Iya, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan Pak? Halo. Iya, silakan Pak Rio. Iya Mbak, saya ingin nanya dengan Pak Wakapolres Bandara. Pak Wakapolres, ini saya seorang traveler Pak. Kadang saya juga sering keluar negeri untuk melakukan travel gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah beberapa perbedaan Pak antara bandara kita dengan bandara yang ada di luar Pak. Terkait dengan keamanannya, sistemnya, segala macam seperti itu Pak. Karena kalau memang bandara kita tidak didukung atau dengan alat teknologi yang baik Pak, ini jalur distribusi narkoba juga kerap
sering masuk juga gitu loh Pak. Dan juga beberapa titik-titik rawan pencurian juga sering masuk juga Pak. Ini gimana Pak dengan koordinasi dari pihak kepolisian maupun bandara sendiri gitu loh Pak? Karena tadi Bapak bilang kan ada sinergi antara pihak kepolisian dan juga bandara dan juga aparat-aparat terkait Pak. Baik. Karena kan modus-modus narkoba kan sudah banyak sih Pak, mungkin lewat dari perut ataupun beberapa benda-benda lain yang kadang tidak terjangkau dengan mesin-mesin X-ray gini Pak. Karena kan bandara sendiri merupakan salah satu jalur transportasi atau distribusi narkoba Pak. Baik. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Rio. Ya, langsung saja Pak, ini ada traveler yang menanyakan apa sebetulnya perbedaan bandara kita dengan bandara luar mengenai sistem keamanan dan juga dukungan dengan alat-alat yang canggih. Dan kedua, seperti yang tadi disampaikan juga jalur distribusi benda-benda ilegal seperti narkoba. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Rio di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kita sendiri dari kepolisian juga sudah saling bahu-membahu dengan Angkasa Pura II tentunya untuk meningkatkan pengamanan, baik fasilitas-fasilitas pengamanan. Di situ di dalamnya ada CCTV, termasuk rekrutmen personil security maupun porter itu juga menjadi perhatian kita semua. Jadi kalau perbedaan dengan luar negeri, saya rasa untuk pengamanannya standarnya juga sama, semua perlengkapan juga kita miliki dan selalu kita update tentang pengamanan itu sendiri. Adapun kaitannya dengan sering masuknya narkoba, selama ini di Bandara Soekarno-Hatta insya Allah siapapun pelaku membawa narkoba, apalagi dari luar negeri, itu biasanya tidak pernah lolos. Dan selama ini dari Bea Cukai juga banyak koordinasi dengan Polres Bandara. Setelah dilakukan penangkapan, modusnya banyak Pak. Ada memang yang ditelen, ada yang mohon maaf dimasukkan ke pakaian dalam, begitupun ada yang melalui sepatu, melalui handphone, melalui alat-alat elektronik, dan semuanya itu juga bisa kita ungkap. Begitupun oleh Bandara Soekarno-Hatta juga. Mohon maaf saya potong Pak, kalau misalnya dimasukkan ke dalam tubuh seperti ditelan, memang terdeteksi? Terdeteksi, di situ kan ada X-ray, di situ ada X-ray untuk tubuh itu sendiri, terdeteksi. Okay. Yeah. Baik, silakan dilanjutkan Pak jawabannya. Tadi, saya rasa itu Pak. Oke, kalau mengenai alat-alat yang canggih seperti itu, memang ini kewenangan dari Angkasa Pura sendiri untuk memperbaiki seluruh peralatan atau bagaimana? Ya, memang dari Angkasa Pura juga mereka membenahi dalam hari ini kaitannya dengan CCTV, penambahan titik-titik keamanan itu mereka juga lakukan. Begitupun dari dinas instansi terkait, dalam hal ini ada Bea Cukai dan segala macam, alatnya untuk mendeteksi barang-barang yang masuk atau barang-barang ilegal yang masuk juga mereka sudah tingkatkan itu. Gitu aja. Baik, ini memang sambil menunggu penelpon yang masuk juga Pak, kita kembali ke bagasi. Memang ada sindikat seperti itu ya Pak, yang bekerja sama dengan oknum porter dari maskapai yang melakukan pencurian-pencurian terhadap bagasi dari penumpang ini Pak? Tentunya kalau hal-hal semacam ini tidak bisa dilakukan oleh orang per orang, pasti sindikat. Karena di situ melibatkan teman-teman yang lainnya, termasuk di dalamnya baik sesama porter maupun sesama security, jadi mereka sindikat. Paling enggak satu kelompok mereka dan kelompok lainnya itu bekerja sama. Seperti contoh yang sudah kami tangani dan sudah dilakukan proses, itu ada kelompok yang porter misalnya ke Medan, mengurusi barang yang ke Medan, dia ngambil yang barang dari Makassar. Begitupun yang ngurusin Makassar, dia ngambil yang Medan. Jadi mereka mengelabui. Biar seandainya terjadi sesuatu, kita bingung, yang mana ini? Yang hilang kelompok yang berangkat ke Medan, ternyata pelakunya kelompok yang ngurusin barang ke Makassar. Contohnya seperti itu. Tapi apakah memang ada komunikasi seperti itu Pak? Oknum-oknum atau pelaku dengan kelompok-kelompoknya mereka itu dari Makassar, yang di Palembang, yang di Jakarta, mereka saling berkomunikasi bahwa ada incaran-incaran seperti itu? Nah, kalau komunikasi langsung tidak ada, tapi mereka modus maupun perbuatannya mereka hampir sama. Rata-rata mereka melakukan adalah dodos tas. Dari pelaku yang Bapak tangkap, mungkin Pak, kira-kira mereka mengincarnya seperti apa dan antisipasi nih untuk masyarakat kita supaya seperti apa supaya kita tidak menjadi korban pencurian bagasi seperti itu? Yang jelas yang mereka sasar adalah barang-barang berharga. Di situ tentunya uang, perhiasan maupun alat-alat elektronik.
Cuman kalau kita kemarin terakhir di TKP mereka juga apa aja yang mereka ambil. Kenyataannya ada juga ngambil makanan juga diambil kadang. Udah terlanjur buka dodos, makanan pun diambil gitu. Lalu antisipasinya seperti apa Pak? Antisipasinya kami menghimbau kepada masyarakat tentunya tolong jangan masukkan barang-barang berharga yang seperti saya sampaikan tadi, apakah uang, perhiasan maupun barang-barang elektronik masuk ke bagasi gitu. Itu tolong dihindari, alangkah baiknya hand and carry dibawa saja. Begitupun kami menghimbau juga kiranya di creping, di creping biar jauh lebih aman tentunya, Mbak. Baik. Terima kasih Pak atas perbincangan kita hari ini. Semoga memang bermanfaat sekali untuk masyarakat kita. Dan pemirsa, demikian catatan seputar investigasi langsung dari Media Management Center Mapolda Metro Jaya. Namun jangan beranjak dulu karena sesaat lagi CSI akan kembali dengan informasi dari Raditya Dika yang akan bercerita mengenai pengalaman kriminal yang dialaminya terutama di sosial media. Sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di catatan seputar investigasi. Pemirsa, kejahatan di dunia maya semakin menggurita. Celah ini telah dimasuki pelaku kejahatan untuk beraksi. Anda, para peselancar dunia maya, harap berhati-hati dan selalu menahan diri dengan tidak mengumbar informasi yang sifatnya pribadi di media sosial. Ya, hal ini menjadi sorotan dan kekhawatiran penulis dan stand-up komedian Raditya Dika. Radit berbagi tips kepada pemirsa agar terhindar dari kejahatan tersebut. Kita simak bersama. Cowok kalau selingkuh tuh ketahuan banget. Ini cara buat buktiin kalau cowok lo selingkuh atau enggak ya. Gini, kalau ketika kalian sedang berdua, dia naruh HP-nya di meja, diem aja. Liatin aja HP-nya dia. Terus lo tiba-tiba aja ambil terus gini. Jangan pencet, jangan apa, cuma gini. Gitu aja udah. Lihat muka dia. Kalau cowoknya nggak selingkuh, lo ambil terus lo gini dipasing. Oh ya, gitu. Kalau cowoknya selingkuh, lo ambil lo gini. Ketahuan banget, sumpah. Sumpah bener. Sumpah ketahuan banget. Kalangan anak muda tentu kenal dengan sosok pria yang satu ini. Raditya Dika, seorang pelawak spesialis stand-up komedi. Radit sebelumnya terkenal sebagai penulis buku-buku jenaka. Dunia layar lebar juga dirambahnya. Belum lama ini ia menyutradarai sekaligus membintangi film berjudul Single. Tak cukup sampai di situ, pria 31 tahun ini juga selebriti dunia maya. Di Twitter, akun Raditya Dika mencapai angka 13 juta pengikut. Sementara di YouTube, akunnya memiliki 1,6 juta pelanggan. Meski aktif di media sosial, Radit mengaku tak belak-belakan. Menurut Radit, ada rambu yang harus ditaati netizen agar terhindar dari kejahatan. Ya pemirsa, di segmen khas CSI Kriminal Selebriti saya sudah bersama dengan Raditya Dika untuk memberikan tips-tips amannya untuk mencegah adanya tindak kriminalitas. Halo, selamat sore. Iya, sore. Selamat sore. Ini boleh nggak minta tips-tips apa sih untuk mencegah adanya kriminalitas? Apa ya mungkin kalau nulis di sosial media tuh jangan terlalu detail, kayak misalnya keluar rumah kemana, itu kan bisa jadi potensi kejahatan. Kalau rumah mau ditinggal berapa hari ya jangan dipamerin ke sosial media. Paling kita harus hati-hati sih dengan segala informasi yang kita sebarkan di sosial media itu bisa jadi potensi kejahatan untuk orang lain. Pemilik nama lengkap Dika Angkasa Putra Murwani ini juga berbicara mengenai kejahatan yang cukup membuatnya khawatir, yakni tindak penipuan SMS. Iming-iming hadiah sih sering, cuman pasti bohongan jadi nggak ditanggepin. Tiba-tiba dapat hadiah dan nomornya itu dari nomor yang biasa aja pasti bohongan. Lalu, apakah ada tips yang bisa dibagikan ke pemirsa CSI? Himbauannya tetap hati-hati, tetap waspada, kejahatan selalu ada di sekeliling kita, jaga informasi yang kita sebarkan secara luas, gitu aja sih.
Utamakan kewaspadaan karena dunia maya juga kini dijadikan ladang bagi pelaku kejahatan untuk berbuat jahat. Dari Jakarta, Nova Naya Antaka dan Wisnu Dwi untuk CSI, Raja Wali Televisi. Nama lo siapa? Panjangnya. Panjang lo berapa? Ya pemirsa, kritis dari Raditya Dika tadi menutup jumpa kita di CSI, catatan seputar investigasi hari ini. Saatnya kita menyapa Ahmad Topan dan juga Riana Rifani akan membawakan Lensa Indonesia Siang. Ya, Topan dan Fani, kita ada berita apa saja untuk siang hari ini? Oke, baik Berkafi dan juga Niki, di Lensa Indonesia Siang hari ini kami memiliki sejumlah informasi di mana salah satunya adalah bagi masyarakat Jakarta, khususnya ibu-ibu nih, pasti akan mempunyai salah satu calon yang akan dipilih menjadi Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 nanti, yang ini ada artis musisi yang ternama, yang ini Ahmad Dhani. Nah, tidak hanya itu saja Taufan, tapi juga kita akan mengupdate nanti aksi demo dari ribuan para guru honorer yang menagih kesejahteraan dan juga upah yang layak seperti itu. Namun semuanya akan kita ulas di Lensa Indonesia Siang. Baik teman-teman, selamat bertugas dan pemirsa, selamat menyaksikan Lensa Indonesia Siang. Saya Niki Sirait. Saya Bribka Afi Olivia. Mewakili Desi Jayanti dan teman-teman CSI yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.